Salam istananews.com. Halo teman-teman istananews.com di mana saja berada. Kali ini kami sampaikan beberapa info di bawah ini dengan judul Presiden Soekarno dan Jokowi di antara Freeport dan selingkuh tingkat tinggi. Poin ke-1. Holding Industri Pertambangan PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum, Freeport-McMoRan, dan Rio Tinto melakukan penandatanganan perjanjian divestasi PT Freeport Indonesia atau PT FI tanggal 28 September tahun 2018 lalu. Yang intinya jumlah saham PT FI yang dimiliki PT Inalum dari 9,36% menjadi 51,23% dan Pemda Papua akan memperoleh 10% dari 100% saham PT FI. Ini momentum luar biasa. Setelah 54 tahun, negara hanya mendapat saham 9,36%. Dan hanya Presiden Insinyur Haji Joko Widodo yang mampu melakukan itu setelah kita semua tertidur lelap dan masa bodoh selama ini. Freeport dinilai BPK tahun 2018 merugikan negara lebih dari 185 triliun rupiah karena merusak lingkungan. Lucunya, jauh sebelum Presiden Jokowi, di dalam kontrak Freeport tidak ada satu pasal pun yang secara eksplisit mengatur bahwa pemerintah Indonesia dapat sewaktu-waktu mengakhiri kontrak Freeport. Sehingga jika Freeport melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak, mereka akan aman-aman saja. Sebaliknya, pihak Freeport dapat sewaktu-waktu mengakhiri kontrak tersebut jika mereka menilai pengusahaan pertambangan di wilayah kontrak pertambangannya sudah tidak menguntungkan lagi secara ekonomis. Poin kedua tentang tambang emas Papua yang membunuh Presiden Kennedy dan melengsarkan Presiden Soekarno. Pada tahun 1936 lalu, tersebutlah 3 orang geologi asal Belanda bernama Jean-Jacques Dozy, A.H. Collin, dan Franz Wissel yang berencana mendaki puncak pegunungan Jayawijaya atau Kartens. Dan saat tiba di wilayah Erzberg atau Gunung Biji, selatannya Kartens, mereka menemukan tambang emas yang diduga mampu menghasilkan lebih dari 200 sampai 300 kg per harinya. Kemudian mereka membuat laporan dan disimpan rapi di sebuah perpustakaan di Belanda hingga tahun 1959 agar tidak tercium negara lain. Teman-teman istananews.com di mana saja berada. Namun kemudian entah bagaimana caranya, Director of Central Intelligence Agency atau CIA, Allen Dulles, bersama pengusaha raksasa minyak Amerika Serikat bernama Rockefeller, berniat untuk menguasainya sekaligus menjaga agar ini tidak diketahui presidennya sendiri, yaitu John F. Kennedy. Hingga akhirnya bocor juga, Presiden Kennedy pun segera menghubungi Presiden Soekarno, menawarkan program bersama tentang program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat Papua. Presiden Soekarno pun menyetujuinya. Akan dibuat tim bersama untuk ini. Tapi Dulles tidak setuju atas rencana kedua presiden ini.
juga terus berupaya untuk menggagalkannya. Dan saat Presiden Kennedy diundang Presiden Soekarno untuk datang ke Indonesia sekitar tahun 1964 membicarakan hal itu, Presiden Kennedy pun tewas ditembak saat berkunjung ke Dallas 22 November 1963. Dan Dulles dituding publik sebagai otak pembunuhan itu. Teman-teman istananews.com di mana saja berada, sejak kematian Presiden Kennedy, Dulles menggunakan berbagai upaya untuk menggulingkan Presiden Soekarno agar tambang emas Papua mudah dikuasainya. Hingga kemudian muncul kasus G30 SPKI tahun 1965. Kemudian Presiden Soekarno pun lengser ke Prabon. Apa ada hubungannya dengan CIA? Tanyakan saja pada rumput yang bergoyang. Dulles dan sekutunya memang membenci Presiden Soekarno. Karena Soekarno seorang nasionalis yang tidak mau tunduk kepada Amerika Serikat. Apapun Presiden Soekarno dan Presiden Jokowi mempunyai kesamaan sikap agar emas Papua menjadi emas yang berdaulat bagi bangsa dan negaranya sendiri. Teman-teman istananews.com di mana saja berada, lalu bagaimana akhir cerita Dulles? Apa sipil pertama yang menjabat sebagai Direktur CIA tahun 1953 sampai tahun 1961 itu? Nanti dulu. Sebelumnya, Dulles menikahi Clover Tooth tahun 1920. Dari ketiga anak mereka, anak laki-lakinya yang bernama Allen Massey Dulles Jr. terluka dan menderita cacat permanen dalam Perang Korea tahun 1953. Apakah ini salah satu beban kejiwaan Dulles? Dan pasca Dulles pensiun dari CIA, seorang saudara perempuannya bernama Eleanor mengakui jika Dulles kerap selingkuh di luar nikah. Setidaknya selama 100 kali termasuk beberapa kali selama masa jabatannya di CIA, tuding Eleanor. Allen Dulles meninggal pada tahun 1969. Seorang penulis biografi Amerika ternama berkomentar, Dulles memang seorang agen intelijen terbesar yang pernah hidup. Namun, CIA dengan standar sekarang ini tidak bisa dipimpin oleh orang seperti Dulles. Teman-teman istananews.com di mana saja berada, demikian saya Rubiah, istananews.com melaporkan. NKRI harga mati, waktunya bicara. Salam.